Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Niputuwika Yunanda Pradiani, NIM E1E019225, kelas 5F. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Langsung saja pertanyaan pertama, yaitu konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia SD. Di sini ada 3, yaitu belajar bahasa, belajar melalui bahasa, dan belajar tentang bahasa. Belajar bahasa artinya mempelajari bahasa tertentu. Belajar bahasa juga mempelajari bahasa tersebut dan menghafalnya. Selanjutnya yang kedua, yaitu belajar melalui bahasa. Belajar melalui bahasa artinya mempelajari suatu hal dengan menggunakan bahasa yang diinginkan. Yang terakhir yaitu belajar tentang bahasa. Artinya mempelajari apa itu bahasa, mengetahui bahasa tersebut tentang ciri khas bahasanya dan kebudayaannya. Selanjutnya nomor 2, yaitu di sini prinsip pembelajaran bahasa Indonesia SD. Jadi kita disuruh untuk memilih 4 prinsip pembelajaran bahasa Indonesia SD. Yang pertama yaitu dari siswa diberitahu menuju siswa mencari tahu. Maksudnya itu pembelajaran ini itu mendorong siswa menjadi pembelajar yang aktif. Pada awal pembelajaran, guru tidak berusaha untuk memberitahu siswa karena itu materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk final. Nah, pada awal pembelajaran, guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu fenomena atau fakta, lalu mereka merumuskan ketidaktahuannya itu dalam bentuk pertanyaan. Nah, jika biasanya kegiatan pembelajaran itu dimulai dengan penyampaian informasi dari guru sebagai sumber belajar, maka dalam pelaksanaan kurikulum 2013, kegiatan inti dimulai dengan siswa mengamati fenomena atau fakta tertentu. Nah, oleh karena itu, guru selalu memulai dengan menyajikan alat bantu pembelajaran untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa, dan dengan alat bantu itu guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan bertanya. Selanjutnya yang kedua, yaitu dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber. Nah, maksudnya di sini itu dalam kegiatan pembelajaran itu membuka peluang kepada siswa sumber belajar seperti informasi dari buku siswa, internet, koran, majalah, referensi dari perpustakaan yang telah disiapkan. Nah, pada metode proyek pemecahan masalah atau inquiry, siswa dapat memanfaatkan sumber belajar di luar kelas. Itu dianjurkan pula untuk materi tertentu. Siswa memanfaatkan sumber belajar di sekitar lingkungan masyarakat. Tentu dengan pendekatan ini pembelajaran tidak cukup dengan pelaksanaan tatap muka dalam kelas. Selanjutnya yang ketiga, yaitu dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Nah, maksudnya di sini mata pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 itu menjadi komponen sistem yang terpadu. Nah, semua materi pelajaran perlu diletakkan dalam sistem yang terpadu untuk menghasilkan kompetensi lulusan. Nah, oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran bersama-sama, menentukan karya siswa bersama-sama, serta menentukan karya utama pada tiap mata pelajaran bersama-sama agar beban belajar siswa dapat diatur sehingga tugas yang banyak, aktivitas yang banyak, serta penggunaan waktu yang banyak tidak menjadi beban belajar berlebih yang kontraproduktif terhadap perkembangan siswa. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Nah, maksudnya di sini yaitu sekolah itu perlu meningkatkan daya guru dan siswa untuk memanfaatkan TIK. Jika guru belum memiliki kapasitas yang mumpuni siswa dapat belajar dari siapapun, yang paling penting mereka harus dapat menguasai TIK
sebab mendapatkan pelajaran dengan dukungan TIK atau tidak, siswa tetap akan menghadapi tantangan dalam hidupnya menjadi pengguna TIK. Nah, jika sekolah tidak memfasilitasi, pasti daya kompetensi siswa akan jomplang daripada siswa yang memperoleh pelajaran menggunakannya. Selanjutnya, jawaban nomor 3 yaitu pendekatan kontekstual. Terdapat beberapa komponen dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu bertanya atau questioning. Nah, pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu dimulai dari bertanya. Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran berbasis kontekstual. Nah, kegiatan bertanya berguna untuk pertama menggali informasi, yang kedua menggali pemahaman siswa, yang ketiga membangkitkan respon kepada siswa, yang keempat mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa, yang kelima mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa, yang keenam memfokuskan perhatian pada sesuatu yang dikehendaki guru, dan yang ketujuh membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa untuk menyegarkan kembali pengetahuan siswa. Dalam konsep ini, kegiatan tanya jawab yang dilakukan baik oleh guru maupun oleh siswa, pertanyaan guru digunakan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara kritis dan mengevaluasi cara berpikir siswa. Sedangkan pertanyaan siswa merupakan wujud keingintahuan. Tanya jawab dapat diterapkan antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, siswa dengan guru, atau siswa dengan orang lain yang didatangkan ke kelas. Selanjutnya, yang kedua yaitu pemodelan atau modeling. Pemodelan pada dasarnya membahasakan yang dipikirkan, mendemonstrasi bagaimana guru menginginkan siswanya untuk belajar dan melakukan apa yang guru inginkan agar siswanya melakukannya. Nah, dalam pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa dan juga mendatangkan dari luar. Misalnya, guru memberikan contoh bagaimana cara mengoperasikan sebuah alat atau bagaimana cara melafalkan sebuah kalimat asing. Guru olahraga memberikan contoh misalnya bagaimana cara melempar bola, dan guru kesenian memberikan contoh bagaimana cara memainkan alat musik, guru biologi memberikan contoh bagaimana cara menggunakan termometer, dan lain sebagainya. Nah, modeling ini merupakan asas yang cukup penting dalam pembelajaran CPL, sebab melalui modeling siswa dapat terhindar dari pembelajaran yang teoritis abstrak yang dapat memungkinkan terjadinya verbalisme. Selanjutnya, yang terakhir yaitu yang ketiga, penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Penilaian nyata adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau tidak. Nah, apakah pengalaman belajar siswa memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangan baik intelektual maupun mental siswa. Penilaian yang autentik dilakukan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Penilaian ini dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oleh sebab itu, tekanannya diarahkan kepada proses belajar, bukan kepada hasil belajar. Penilaian yang sebenarnya ini merupakan proses pengumpulan berbagai data dan informasi yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Dalam pembelajaran kontekstual, penilaian ditekankan pada proses pembelajarannya. Maka, data dan informasi yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya, jawaban nomor 4 yaitu di sini tentang IPK dan tujuan pembelajaran. Yang bagian A, pertanyaannya itu dalam tabel kata kerja operasional, kelompok mana yang termasuk low order thinking skill atau LOS dan high order thinking skills atau HOTS. Nah, jadi kelompok yang termasuk ke dalam low order thinking skills atau LOTS itu yaitu C1, C2, dan C3. C1 itu mengingat contoh kata kerja operasionalnya yaitu membaca, menuliskan, menghafal, dan lain-lain.
Selanjutnya C2 yaitu memahami, contoh kata kerja operasionalnya misalnya menjelaskan, menampilkan, menguraikan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu C3. C3 itu menerapkan. Menerapkan contoh kata kerja operasionalnya itu melaksanakan, melengkapi, menemukan, dan lain-lain. Selanjutnya yang termasuk ke dalam high order thinking skills atau HOTS yaitu C4, C5, dan C6. C4 yaitu menganalisis, contoh kata kerja operasionalnya yaitu menelaah, memecahkan, menguraikan, dan lain-lain. Selanjutnya C5. C5 itu mengevaluasi. Contohnya, contoh kata kerja operasionalnya yaitu mengkritik, menilai, mengevaluasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir C6 itu menciptakan. Contoh kata kerja operasionalnya itu merencanakan, merancang, membuat, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 4 yang bagian B. Di sini pertanyaannya itu dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik terdapat komponen A, B, C, D. Jelaskan setiap komponen tersebut. Nah, jadi A itu audiens, audiens yaitu pendengar atau peserta. Nah, yang dimaksud audiens dalam tujuan pembelajaran adalah peserta didik atau siswa. Nah, dalam hal ini peserta didik merupakan pihak peserta yang berperan sebagai subjek dan objek dalam pembelajaran. Contohnya misalnya peserta didik dapat atau siswa mampu. Nah, itu udah termasuk audiens. Selanjutnya B atau behavior. Nah, behavior adalah kemampuan yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, penulisan behavior ini dalam tujuan pembelajaran biasanya ditulis dengan menggunakan kata kerja operasional. Contohnya, misalnya menciptakan. Menciptakan itu termasuk kata kerja operasional C6. Menciptakan pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, itu termasuk behaviornya. Selanjutnya C atau condition. Condition adalah sebuah keadaan atau kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Nah, dalam perumusannya, condition membuat aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya, misalnya melalui kegiatan mengamati. Nah, itu termasuk condition. Selanjutnya yang terakhir yaitu D atau degree. Nah, degree adalah sebuah tingkatan pencapaian peserta didik yang diharapkan setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Tingkatan ini bergantung pada bobot minimal dari materi yang disampaikan. Contohnya dengan tepat atau dengan benar. Itu termasuk degree. Selanjutnya jawaban yang C bagian 4. Di sini kita disuruh untuk menganalisis tujuan pembelajaran. Apakah sudah sesuai dengan kaidah penulisan tujuan pembelajaran atau belum? Nah, jadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui percobaan sederhana, siswa dapat menuliskan laporan hasil percobaan sederhana. Nah, menurut saya penulisan tujuan pembelajaran ini kurang tepat karena tidak terdapat degree-nya. Sehingga yang benar seperti ini. Melalui percobaan sederhana itu condition-nya, siswa audiens dapat menuliskan laporan hasil percobaan sederhana itu behavior ditambah dengan baik dan benar itu degree-nya. Nah, itu adalah kaidah penulisan tujuan pembelajaran yang benar. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat mempraktikkan menulis tegak bersambung. Nah, menurut saya kaidah penulisannya itu kurang tepat karena tidak terdapat condition dan degree-nya. Sehingga penulisan yang benar yaitu seperti ini. Setelah melihat video yang ditayangkan oleh guru, nah itu condition-nya. Siswa dapat itu audiens mempraktikkan menulis tegak bersambung behavior dengan benar itu degree-nya. Jadi itu adalah kaidah penulisan tujuan pembelajaran yang benar. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang.